Soal matematika kelas 5, penilaian akhir semester 1, dan kunci jawaban. Bagian keempat. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Nomor 6. Sebuah drum dapat menampung 30 liter air. Jika sebuah gayung dapat menampung 750 ml air, berapa kali gayungan yang diperlukan agar drum tersebut penuh terisi air? Berdasarkan soal, dapat dilihat bahwa drum tersebut menampung 30 liter air. 30 liter air. 30 liter ini yang pertama kita akan ubah menjadi mililiter. Caranya 30 dikali 1000 mililiter. 30 dikali 1000 hasilnya 30.000. 30.000 ml. Selanjutnya, di sini diketahui juga bahwa satu gayung sama dengan 750 ml. Kemudian, yang ditanyakan, gayung yang diperlukan agar drum tersebut penuh terisi air. Jadi, gayungan yang diperlukan. Sama dengan 30.000 ml dibagi 750 ml. Kita coret mililiternya. Kemudian 30.000 dibagi 750 hasilnya adalah 40. Jadi, berapa kali gayungan yang diperlukan agar drum tersebut penuh terisi air? Jawabannya adalah 40 gayungan. Nomor 7. Diketahui kecepatan debit air 45 cm/3 per detik. Ada banyak botol yang disediakan dengan isi 1/5 liter. Berapa banyak botol yang telah terisi selama 20 menit? Diketahui yang pertama, debit sama dengan 45 cm/3 per detik. Kemudian waktu sama dengan 20 menit. 20 menit ini kita ubah ke satuan detik. Caranya 20 dikali 60 detik sama dengan 1200 detik. Selanjutnya, kita akan mencari volume yang terisi selama 20 menit. Caranya kita langsung menggunakan rumus volume. Volume sama dengan debit dikali waktu sama dengan debitnya di sini 45 cm/3 per detik. 45 cm/3 per detik dikali waktunya 1200 detik. 1200 detik. Kemudian satuan detiknya kita coret. Selanjutnya
45 dikali 1200 hasilnya adalah 54.000 cm pangkat 3. Selanjutnya, untuk menyesuaikan dengan soal, katanya ada banyak botol yang disediakan dengan isi 1/1/5 liter, sehingga satuannya liter. Kita ubah 54.000 cm pangkat 3, kita ubah ke titik-titik dengan satuan desimeter pangkat 3, karena desimeter pangkat 3 sama dengan liter, sama dengan 54.000 cm pangkat 3 ke desimeter pangkat 3 naik satu tangga, sehingga dibagi 1000 desimeter pangkat 3. Kemudian nolnya 3 kita coret, hasilnya adalah 54 desimeter pangkat 3 atau 54 liter. Selanjutnya, banyak botol. Kita cari banyak botolnya, sama dengan di sini 54 liter, kita bagi dengan 1/1/5 liter, sama dengan liternya kita coret. Selanjutnya 54 dibagi 1/1/5, kita jadikan pecahan biasa menjadi 6/5, sama dengan 54. Kemudian kita balikan sehingga menjadi tanda kali, 54 dikali 5/6. Kita selesaikan penghitungannya. 54 dengan 6 bisa kita coret atau sederhanakan, sama-sama dibagi 6. 6 bagi 6 1, 54 dibagi 6 9. Kemudian 9 dikali 5 45. Jadi, banyak botol yang telah terisi selama 20 menit adalah 45 botol. Nomor 8. Jika jarak kota Yogyakarta ke kota Wonosobo yaitu 105 km, pada peta jaraknya 7 cm. Berapa skala pada peta tersebut? Diketahui yang pertama adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya sama dengan dari Yogyakarta ke Wonosobo 105 km. 105 km kita ubah satuannya menjadi cm, sehingga menjadi 105 dikali 100.000 cm, sama dengan, setelah dikalikan hasilnya 10.500.000 cm. Kemudian jarak pada peta. Jarak pada peta. Jarak pada peta sama dengan 7 cm. Selanjutnya yang ditanya adalah skala peta tersebut. Kita menggunakan rumus skala, yaitu skala sama dengan jarak pada peta per atau dibagi jarak sebenarnya. Sama dengan jarak pada peta 7 cm. Kita bagi jarak sebenarnya 10.500.000 cm. Kemudian kita selesaikan penghitungannya, cm-nya kita coret. Jadi 7 banding 10.500.000.
Kemudian perbandingan ini masih bisa disederhanakan lagi. Kita sama-sama bagikan dengan 7. 7 dibagi 7, 1 banding 10.500.000 dibagi 7, hasilnya 1.500.000. Jadi skala peta tersebut adalah 1 banding 1.500.000. Nomor 9, kita perhatikan gambar. Pertanyaannya, berapa luas sebenarnya bangunan pada denah di atas? Di sini yang pertama diketahui adalah panjang pada peta. Yang pertama, panjang pada peta P sama dengan 20 cm. Selanjutnya, untuk mencari luas sebenarnya, kita cari panjang sebenarnya terlebih dahulu. Panjang sebenarnya atau P sebenarnya sama dengan panjang pada peta P pada peta per skala, sama dengan panjang pada peta adalah 20 cm, 20 cm, per skalanya 1 banding 750, sehingga bisa kita tuliskan 1 per 750, sama dengan, di sini kita ubah menjadi 20 cm dibagi, kita ubah penulisannya 20 cm dibagi 1 per 750, sama dengan 20 cm dikali, di sini kita balikan 750 per 1, kemudian sama dengan hasilnya 20 cm dikali 750, hasilnya 15.000 cm. 15.000 cm. Kemudian kita ubah menjadi meter, sama dengan 15.000 dibagi 100 meter. Kemudian nolnya kita coret 2, 100 sama dengan 150 meter. Jadi panjang sebenarnya 150 meter. Kemudian yang kedua, diketahui lebar pada peta sama dengan 12 cm. Kemudian L sebenarnya atau lebar sebenarnya sama dengan L pada peta per skala, sama dengan lebar pada peta tadi adalah 12 cm, per skalanya 1 banding 750. Kemudian kita ubah penulisannya 12 cm dibagi 1 per 750. Ini kita pindah ke sini. Selanjutnya 12 cm dikali 750 per 1. 12 dikali 750 hasilnya adalah 9.000 cm. Selanjutnya 9.000 cm kita ubah menjadi meter. Caranya 9.000 dibagi 100 meter. Kita coret 2 nolnya. Kemudian hasilnya adalah 90 meter. Jadi lebar sebenarnya adalah 90 meter. Kemudian yang ditanya adalah luas sebenarnya. Yang ditanya luas sebenarnya. Kita cari di sini.
Ingat, rumus luas pada persegi panjang adalah L atau luas, L besar sama dengan panjang atau P dikali L kecil atau lebar. Panjang sebenarnya tadi sudah diketahui, sudah kita cari, yaitu 150 meter. Dikali lebar sebenarnya 90 meter. Selanjutnya kita kalikan 150 dikali 90, hasilnya adalah 13.500 meter pangkat 2 atau meter persegi. Jadi luas sebenarnya bangunan pada denah di atas adalah 13.500 meter persegi. Nomor 10, jelaskan arah dari rumah menuju ke gedung pertemuan. Sebutkan arah mata angin yang digunakan. Yang pertama kali kita harus mengetahui posisi atau letak rumah. Di sini adalah letak rumah. Selanjutnya, untuk menuju ke gedung pertemuan, kita harus menyusuri jalan rayanya. Yang pertama kita harus ke arah utara. Kemudian sampai di perempatan, kita ke arah barat laut. Selanjutnya kita akan bertemu dengan perempatan lagi. Dari perempatan tersebut, kita ke arah utara. Kemudian sampai di pertigaan. Di pertigaan ini kita menuju arah timur. Dan sampailah di gedung pertemuan. Jadi arah mata angin yang digunakan adalah yang pertama utara, selanjutnya barat laut, kemudian utara, dan yang terakhir timur.